Kembali lagi ke podcast KPK, kumpulan podcast komunikasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kusambar atau kuliah sambil mengejar. Episode kali ini kalian bakal ditemenin oleh gue, Imam Arif Fadilah. Dan pada hari ini gue nggak akan sendiri aja, gue akan bersama teman gue di sini. Boleh kenalan? Hai, gue Irsya. Halo Irsya, gimana kabarnya? Baik dong, alhamdulillah. Gimana nih, maksudnya kuliah-kuliah gimana? Aman-aman aja apa gimana? Aman-aman aja, alhamdulillah sejauh ini. Jangan sampai ada yang ulang lah ya. Amin. Kesehariannya apa aja nih Sya kalau boleh tahu? Keseharian gue yang jelas gue kuliah online. Terus abis itu gue dagang. Oh, dagang mantap. Dagang apa tuh? Dagang online sih. Boleh. Abis itu gue ngajar juga. Tapi sebetulnya kalau ngajar itu tawaran. Oh, tawaran dari siapa? Tawaran dari tante gue. Awalnya tuh gara-gara gue berantem sama bocah. Kok bisa? Gue berantem sama anak usia 5 tahun gara-gara dia itu salah nyebutin friend fries. Jadi friend dia tuh ngomong friend, terus kayak gue tuh kayak gak tahu kenapa di telinga gue tuh kan gak enak ya. Gue tahu dia gitu ya. bocah kan. Terus tante gue bilang gini, kamu tuh ngapain berantem sama anak kecil? Kalau misalnya kamu berantem, mending kamu ajarin daripada kamu berantem. Terus kata gue, ya udah deh, oke. Siapa takut tiba ngajarin anak kecil kayak gitu. Nah dari situlah gue gak nyangka sih kalau si anak kecilnya itu ternyata nyaman gue ajarin. Karena gue berharapnya setelah sebulan dia bakal nangis cabut gitu kan. Terus dia malah nyaman. Oh, umur berapa kalau boleh tahu anak kecil itu? Umur 5 tahun. Masih kecil ya, berarti masih mungkin TK kali ya, TK besar nggak sih Iya, kalau TK gitu? besar. Cowok lagi anaknya. Cowok. Jadi badannya dia tuh kan bongsor ya, segini sih tingginya, pas semeja ini. Nah terus habis itu gue ngajarin dia mulai dari baca tulis, gue ajarin dia bahasa Inggris kayak color, terus abis itu nama-nama benda lah, Inggris dasar lah ya. ada Inggris dasar lah. Terus abis itu gue nggak nyangka tuh, dan malah gue nggak tahu ternyata setelah sebulan itu dia pengen tetap. Nah gue kan mikir kayak gak mau, gue kata gue dalam hati awalnya. Tapi nyokap gue bilang, kalau misalnya kamu ngajarin anak orang dan ternyata anak orangnya itu tertarik, berarti itu dia nyaman sama kamu. Kenapa gak kamu ajarin dia untuk 3 bulan ke depan? Kalau nanti 3 bulan ke depan dia nggak mau, ya udah deh, terserah kamu mau buang gitu pekerjaan gitu, mau apa gitu kan. Itu awal tahun gue pertama kali ngajar dia tuh bulan Februari. Awal tahun ini? Awal tahun ini 2021. Ngajar dadakan sebetulnya. Sampai sekarang bulan Desember ternyata dia betah. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Sampai hari ini dia masih. Oh, berarti dia sekarang udah mulai masuk SD atau? Udah SD dia. SD kelas 1? Iya, SD kelas 1 lah. Oh, karena gitu. dia bongsor kan, jadi kayak cepet sih dia masuk SD-nya. Nah, lu sendiri ada background pengajar gitu orang tua lo atau enggak? Apa emang atau emang berarti emang sebenarnya tawaran aja gitu? Itu cuma tawaran aja. Dan gue tuh nggak tahu ternyata dari gue mulai awal ngajar dia itu tuh jadi awal peluang rezeki gue terbuka. Oh ya? Iya. Kenapa tuh? Karena kan tadinya tuh gue cuma ngajar dia doang kan. Terus abis itu nyokap gue nasehatin bla bla bla. Terus abis itu ternyata si bocil ini, gue boleh sebut nama gak sih? Ya boleh lah. Nah si bocil ini, si Irzan namanya. Si Irzan ini ternyata ngerekomendasin gue ke teman-temannya dia. Oh lah. Jadi sekeliling komplek itu tuh kalau gue datang, halo Kak Irsya, terus dia kenal sama gue dalam hati gue gitu. Gue nggak kenal sama dia. Nah terus abis itu tante gue ngomong kan, Syah, kamu mau nggak ngajarin anak-anak sini? Gak mau gituin aja, nggak boleh gitu. Terus abis itu tapi maunya privat kata gitu. Gue awalnya maunya privat kan. Terus abis itu karena jujur menurut gue anak kecil itu beda penanganannya sama orang gede. Kalau orang gede satu kelas udah pada bisa punya nalar kan. Sementara kalau misalnya anak kecil dia bareng sama teman-temannya, dia nggak akan belajar. Dia harus kayak ini guru, ini dia murid. Jadi harus gitu. face to face gitu ya. Harus face to face. Karena istilahnya kayak kita ngajarin kayak dari color, gue ngomong color, terus ada dia gini, color. Di restoran tuh kayak gitu kata gue. Ngakak sih. Aduh, bener-bener ya gitu. Akhirnya gue ngajar. Tadi gue cuma punya 1 murid. Alhamdulillah sekarang gue punya 10. Wah, banyak dong. 10, tapi ada yang 10 itu udah sama yang privat, sama gue di lembaga. Lembaga apa tuh? Lembaga bimbel, lembaga les. Oh, lembaga les. Iya. Oh gitu, lu sampai masuk sana. Ditawarin. Ditawarin juga. Tawarin sama temen gue gara-gara yang gue upload itu loh, Mam. Story gue ngasih reward ke murid gue. Nah itu temen gue ngomong, Syah, lu mau nggak ngajar di bimbel
punya temen gua kata dia gitu kan. Bimbelnya tuh udah besar di Bekasi, namanya Danish Educa. Kalau ada yang mau bimbel ke situ aja. boleh marketingnya, nggak apa-apa, lanjut. Nah, terus habis itu gue ditawarin kan, gue bilang ya udah saya berkenan, tapi sama gue bilang metodenya gue hanya akan mengajar privat. Jadi di bimbel itu ternyata juga memang ada program privat ya kan, ya gue pegang program privatnya. Oh, program privat. Itu kalau betul bimbelnya bimbel buat anak umur berapa? Bimbel dari SD sampai SMA. Lo megangnya? Anak SD. Anak SD. Gue kalau megang SMP SMA, mendingan gue megang anak kuliah sekalian. Iya sih, capek kamu. SD-nya tuh sampai kelas 6 apa gimana? SD sampai kelas 6 dia. Oh, sampai kelas 6 berarti udah lumayan gede juga ya? Iya, udah gede. Oh, udah campur-campur gitu. Oke, maksudnya kalau misalnya lu kan ngajar gini, itu nyaman terus atau kadang-kadang lu ada demotivation gak sih pas lagi ngajar gini? Itu pas kapan tuh gitu? Ketika si muridnya itu tuh dia nggak mau belajar. Bandel sementara nggak bandel sih, dia pokoknya batu. goler-goleran aja gitu loh maunya gitu. main aja gitu, maunya main sementara orang tuanya tuh nuntut kayak ini materi harus selesai ya Kak Irsya, jangan salah loh. Bimbel privat sama bimbel yang reguler, kalau misalnya lu kalau lu punya teman atau lu sendiri pernah ngalamin ikut bimbel ya, pasti kan dari gurunya kan yang nyeting. Kalau privat tuh enggak, orang tuanya yang nyeting, Bo. Oh gitu. Iya, orang tuanya yang minta kayak Kak Irsya, pokoknya tuh materi minggu ini tuh ini, minggu depan ini. Iya. Sementara anaknya nih begini gitu kan. Kata gue, wah PR banget nih. Oh, jadi justru kadang-kadang malah dari orang tua yang nekanin gitu tuanya juga ya. Oh gitu. Orang tua mom's generation milenial ini lebih stranger daripada generasi kita, Mam. Oh gitu. Dia lebih stranger kayak anak gue tuh udah les, pokoknya anak gue tuh harus the best, anak gue tuh harus bla 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 bla, bagus nilai ya gitu. Oke, kata gue, tapi anak lo nggak pengen kayak gitu dalam hati gue gitu kan. Ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi lu pernah gak sih kan kalau biasa kita kadang-kadang dapat kabar tuh kayak akhirnya malah gurunya yang ngerjain tugasnya. Lu sampai kayak gitu? Ada gak kasus kayak gitu? Enggak sih, nggak ada. Oh, berarti, karena apa tuh? Apa namanya? Gua tuh galak sama murid. Termasuk nurut lah ya, berarti murid lo gak sih? Iya benar. Gitu, iya gak sih? Iya benar. Kalau misalnya gak nurut, pasti lu yang disuruh iya, gak sih? Makanya, tapi kan? ada sih kasus kayak gitu. Ada kan? Di apa namanya, di lembaga gua ada. Malah gurunya udah, mohon maaf ya, udah parubaya lagi disuruh ngerjain. Iya makanya, karena sering banget maksudnya kayak fenomena kayak gitu ya, malah jadinya gurunya kan yang disuruh ngerjain tugas anak-anaknya kayak gitu. Makanya jadi anak-anaknya gak dapat apa-apa gitu. Di situ lo gak ada berarti? Enggak sih, alhamdulillah sejauh ini janganlah. Alhamdulillah kalau gitu. Jangan sampai lah maksudnya PR, kan. Bo. Maksudnya kan kalau misalnya kayak gitu gak berkembang juga anaknya nanti kan. Pertama dia gak berkembang, kedua dia akhirnya jadi kurang ajar. Nah iya. Lo kan udah gue bayar gitu nanti kalau yang gue suka lihat ya, gue alhamdulillah gak ngalamin, tapi lo kan udah gue bayar, ya udah lo kerjain. Tapi gue pernah disogok sama murid. Oh ya? Iya, gue disogok sama murid. Mau bocil tuh? Sama bocil gue disogok. What the hell man? Gue disogok gitu kan. Jadi dia gini, Miss Irsya apa? Kita nggak usah belajar, iya. Terus Miss Irsya nanti pulangnya bareng aku aja. Nanti aku traktir deh Miss Irsya. Oke, emang kamu punya uang berapa? Emang Miss Irsya mau berapa? Gue udah gitu. Aduh, kata gue, ini anak udah belajar korupsi dari kecil ya kan. Terus saya bilang, enggak, Miss Irsya gak mau duit. Miss Irsya maunya nilai kamu hari ini. Ya Miss Irsya mah bla bla bla, panjang lah ya namanya bocil. Tapi anak kayak zaman sekarang itu, aduh, lebih ekstrim nanya, lebih ekstrim dalam negosiasi. Lebih kritis gak sih mereka? Kritis. Misalnya kita ngomong kalimat yang dia nggak tahu. Misalnya kita ngomong KPK nih, dia nggak tahu. Emang KPK itu apa, Miss? Terus habis itu, terus kalau misalnya udah kayak gini gimana, Miss? Terus kalau misalnya dia nggak kayak gitu gimana? Dan kalau kita nggak mau jawab tuh, ditanya terus. Udah kayak penyidik gue rasanya ketemu bocil tuh, bukan ketemu itu lagi murid lagi. Mungkin karena efek media juga kali ya kan, apalagi kalau misalnya mereka emang setiap hari pegang HP kan, apa aja juga ditonton, misalnya YouTube tuh kan, jadi kayak gitu. Iya sih mungkin kayak gitu. Lu pernah gak sih maksudnya lagi ngajar gitu tiba-tiba ada yang nangis atau gimana? Pernah gak? Enggak, tapi mereka pernah yang ngambek dan langsung lari ke ibunya. Oh jadi itu pas ngajar ada ibunya di sana? Lu biasa ke rumah gitu? Iya gue ke rumahnya. Nyokapnya tuh ngeliatin. Ada beberapa nyokap yang emang sama guanya pro, dan ada emang udah anaknya gitu. Manja ya kan? gitu ya, manja. Emaknya pro ke anak ya, aduh ribet banget tuh. Yang gak mau gitu. anaknya diomelin kan? Iya. Terus kata gue, ya udahlah gue ikutin mau lu gimana gitu kan ya. Tapi kalau saya gue ngikutin berkali-kali nih, ini yang bakal jadi PR buat gue gitu kan. Iya sebenarnya.
Kalau takutnya tapi masalahnya kalau misalnya anak-anak kayak gitu nih ya, misalnya lo omelin anggaplah, terus dia ngadu tuh, nanti takut jadi manja dia tuh. Apa-apa manja, bahaya juga sebenarnya kayak gitu. Pertama dia manja, kedua egoisnya lebih tinggi. Karena ada rasa didukung sama orang tua. tuanya. Bener. Karena dia merasanya kayak gue nanti didukuin sama mama gue kok gitu. Kayak gitulah. Nah, kalau misalnya gue tahu tantangannya selain itu apa ya sih? Selain ada anak-anak. Tantangannya kalau privat itu adalah bensin, Bo. Kerasa bensin gue. Gue tuh kadang apa namanya? Karena dia privat ya, dia tuh kadang nggak mau di rumah. Miss, kita ketemuannya di mall aja, misalnya lantai 2. Coba gue digituin. Itu yang ngomong mending anaknya orang tuanya, Bo. Hati gue nih mau belajar di mall, belajar apa? Pernah gue beberapa kali. Terus belajarnya di mana, di restoran gitu? Enggak, kayak di kafe gitu. Nanti orang tua tuh pada selfie, hai anak aku lagi belajar gini. Ya gue ngerjain tugasnya udah gitu. Gue ajarin lah tuh mereka kan. Terus habis itu udah sejam tuh, Miss kok cepet banget? Kan jadwalnya sejam Bapak. Gue kesel banget. Aduh ada gue, kalau di rumah kok kayaknya lama banget Miss. Iya Bu. Iya kan lagi di luar juga. Ya yang terbaik lah Bu. Kalau gue daripada komen banyak, gue bilang yang terbaik lah. Gue pasti gue gituin gitu. Oke, kalau gitu lu kapok gak sih jadi pengajar itu? Pengajar itu menurut gue sama aja kayak lo latihan jadi orang tua. Jadi orang tua. Karena gue belum jadi orang tua ya, dan gue juga nggak kebayang gitu. Sun gak sih? Aduh, ya Allah. Udah cukup udah kan. Aduh, gue nggak tahu gitu kapan fasenya itu. Tapi yang gue lihat adalah ini karena gue ada 10 ya, ada salah satu yang benar-benar gue tuh ngelihat keseharian kehidupannya dia banget. Menurut gue jadi orang tua tuh jadi PR juga. Terus abis itu apa sih namanya, pola pikir anak dari generasi ke generasi itu benar-benar beda. Kalau zaman kita istilahnya kayak 10 tahun yang akan datang sama 10 tahun sekarang tuh nggak terlalu jauh ya. Kalau sekarang tuh nggak bisa kayak gitu. Nih dia yang lahir tahun 2015 sama anak yang lahir tahun 2020 pasti sama-sama nanti begitu mereka 5 tahun kemudian gitu kan ya. Pola pikir mereka tuh udah jauh banget lebih ngekritisnya tuh lebih gitu. Banyak lagi. Iya. Dan gue tuh di situ tuh belajar banyak banget sih. Oh jadi orang tua tuh nggak mudah coy. Maksud gue kayak gitu kan ya. Terus abis itu gue lebih tahu bagaimana cara menghargai sih. Oh gitu. Dari karena anak kecil itu kayak lansia menurut gue. Iya. Kan. Ada patahnya kan orang udah tua nanti balik ke anak kecil lagi kan. Anak kecil tuh kayak gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong yang bahasanya nggak enak gitu loh, dia akan tersinggung, nangis. Tapi kalau kita ngomong bahasa yang enak, dia akan mendengarkan. Dan gue percaya anak yang emang kita perlakunya dengan baik, senakal-nakal mereka, dia juga pasti akan punya satu kebaikan yang dia akan kasih ke kita. Dan itu tuh rasanya kayak oh gini ya rasanya ditulusin sama orang gitu loh. Apalagi sama anak sendiri. Nah, maksud gue sama murid gue gitu. Oke gitu loh. Dan gue sebetulnya nggak mau dipanggil Miss. Panggil apa maunya? Gue panggil kakak gitu kan kata gue. Tapi jadi Miss aja. Kata gue Miss aja tapi ya udahlah. Oke, lu kan sekarang sambil kuliah juga nih. Iya. Kalau gitu lu time manajemennya gimana tuh? Bisa bagi tips and trick kayak? Time manajemennya adalah kalau gue kuliah 1 hari 2, otomatis gue punya waktu untuk cari cuan. Tapi kalau gue punya waktu kuliah 3 mata kuliah, pasti gue akan skip nyari cuan. Makanya gue akan buat kontrak kesepakatan dulu. Ini saya harinya ini nih. Kira-kira kamu bersedia atau enggak? Dan alhamdulillah sejauh ini mereka bersedia. Semoga aja sampai ke depannya gitu ya. Oke, berarti dapat simpulkan sebenarnya memang kita harus sadar diri jadwal kita dulu, ngasih tenaga kita sampai mana, bener. apa kemampuan kita pun sampai mana. Dan sebenarnya kan pengajar ini kan juga suatu hal yang positif nggak sih? Cari pengalaman yang positif sebanyak mungkin nggak apa-apa gitu. Dan jadi mahasiswa kalau dia memang ngajar, dia jadi tahu bagaimana cara menghargai dosen. Oke, tuh teman-teman bisa diinget ya. Mungkin teman-teman di rumah nanti kalau ada yang memang mau mencoba menjadi pengajar, ya kenapa enggak gitu. Benar. Mungkin tips dari Irisya juga kayak time managementnya bisa diambil juga. Wah nggak kerasa juga nih, maksudnya udah berlama-lama juga, hampir 15 menit kita ngobrol. Yep. Irisya makasih banget udah datang di podcast hari ini. Informasinya yang didapat tuh positif banget.
Semoga teman-teman di rumah juga bisa menerima dengan baik. Dari kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.